Baik, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pak Hasan sekali lagi selamat pagi, Pak Yusron selamat pagi, dan Pak Adi selamat pagi. Kita di webinar kelima, Kajian Hubungan Internasional, yang merupakan kerjasama antara jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara atau BINUS University. Nah, pada kesempatan kali ini kita sangat bersyukur dan berbahagia karena kita kedatangan tamu yang hebat-hebat, ya, tamu yang memiliki sepak terjang yang luar biasa di bidang masing-masing. Nah, namun sebelum itu nanti saya minta Pak Ade juga untuk memperkenalkan para pembicara kita, tapi izinkan saya menyapa para peserta dari webinar kelima ini. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang konsisten. Saya melihat beberapa nama terus hadir dalam webinar ini yang tadi saya sampaikan dari seluruh penjuru tanah air. Ya, dari semua pulau sudah ada. Ada di Jawa sudah pasti, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua, ya, Maluku ada. Ya. Dan kemarin kita lihat juga teman-teman dari Halu Oleo juga banyak sekali. Dan juga sekarang dari Untan, ya, dari Tanjung Pura, Mula Warman. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya platform ini bisa menjadi satu alternatif pembelajaran di tengah suasana COVID-19 ini. Walaupun tentu bukan tanpa hambatan, karena juga mungkin persoalan jaringan, konektivitas itu masih menjadi tantangan tersendiri. Namun demikian, satu hal yang sangat menarik dan sangat penting adalah dengan adanya teknologi kita bisa menghadirkan para pembicara-pembicara yang hebat dan tidak perlu hadir secara fisik. Gitu. Nah, ini mungkin ada salah satu new normal, ya, salah satu kebiasaan baru atau bahkan kembali ke normal atau normal yang baru gitu, tentang bagaimana kita berbagi pengetahuan kita, pengalaman kita, keterampilan kita kepada audiens yang lebih banyak. Nah, kalau ini kita bisa mendorongkan kepada pemerintah, tentu juga agar pemerintah juga bisa menyediakan jaringan, konektivitas sebagai suatu public goods gitu ya. Nah, baik, itu sedikit saja pengantar dari saya. Saya persilahkan Mas Ade dari HIUMY untuk memperkenalkan para pembicara yang hebat-hebat ini dan juga mungkin memberikan opening speech sedikit. Silakan, Mas Ade. Terima kasih Prof. Tirta. Selamat pagi semua teman-teman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Webinar yang kelima ini kita tidak lagi membicarakan COVID, tetapi mungkin kita sudah membuat semacam arrangement tentang ya quote and quote kurikulum webinar ini untuk 20 webinar ke depan. Untuk webinar yang kelima ini, saya pikir ini kesempatan yang baik bagi teman-teman, baik bagi dosen maupun mahasiswa, karena kita akan menghadirkan Pak Hasan dari Kemenlu yang bertanggung jawab terhadap kurikulum di Kemenlu tentang bagaimana upaya untuk melakukan penguatan diplomat itu dilakukan. Saya beruntung sekali karena beberapa kali sama Pak Hasan diajak untuk diskusi dalam forum FGD. Kemarin Pak Hasan terlihat punya rencana yang baru untuk memperkuat diplomat Indonesia, baik dari sisi isu, penguasaan isu, maupun dari sisi misalnya profesionalitas ya Pak Hasan ya. Nanti mungkin Pak Hasan bisa cerita tentang itu, bagaimana penyiapan kapasitas diplomat itu dilakukan. Yang menarik dari informasi dari Pak Hasan yang sempat saya ikuti adalah bahwa di kalangan diplomat muda sekarang juga ada keinginan untuk mempelajari isu-isu yang dipelajari di sejumlah departemen HI di tanah air. Saya pikir itu bisa kita share dengan Pak Yusron nanti yang nyambung, karena Pak Yusron adalah presidennya AIHI, sehingga Pak Yusron punya kapasitas untuk menangkap isu-isu apa yang misalnya ada di dalam program hubungan internasional dalam spektrum yang sangat luas. Di sisi lain bagaimana Kemenlu melalui Sekdilu yang digawangi Pak Hasan ini menangkap itu. Saya pikir ini session yang menurut saya sangat bagus
baik dari sisi konten maupun dari sisi informasi-informasi yang dibutuhkan bagi terutama fresh graduator mungkin yang bergabung di sesi ini. Baik, tidak memperpanjang waktu, saya pikir rutenya bagusnya gimana nih Prof? Dari Pak Hasan dulu atau dari Pak Yusron dulu? Mungkin Pak Yusron dulu kerangka teorinya, baru kami bicara yang nyata-nyata di lapangan. Baik, gitu, Pak. Baik. Oke. Ya, terima kasih Pak Ade dan rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertama saya mewakili seluruh anggota Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia memberikan apresiasi kepada Prof. Tirta dan Mas Ade yang telah memfasilitasi pertemuan kita pagi hari ini dengan satu tema yang menurut saya sangat relevan untuk sama-sama nanti kita berkontribusi dalam pemikiran. Nah, terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Kang Ade, bagaimana kemudian misalnya Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional melihat dalam beberapa dekade terakhir, paling tidak dalam satu dekade terakhir, ada satu perubahan yang sangat fundamental terhadap arah dan kebijakan politik luar negeri Indonesia, terutama terkait dengan soal-soal yang berkaitan dengan diplomasi. Nah, tentu kami juga perlu merespon sebenarnya fenomena ini, bagaimana kemudian misalnya Prodi Hubungan Internasional di Indonesia mampu juga beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut. Sebagaimana misalnya yang kita ketahui bahwa revolusi industri 4.0 mau dan tidak mau adalah sebuah keniscayaan yang juga harus kita hadapi secara bersama-sama. Nah, pertanyaan besar, metode pembelajaran yang selama ini mungkin kita berikan kepada peserta didik kita, apakah sudah juga adaptif terhadap perkembangan-perkembangan yang begitu pesat. Nah, ini salah satu tantangan yang dihadapi oleh rekan-rekan kami di program studi hubungan internasional, ya, kurang lebih sekitar 70 prodi HI di Indonesia, yang tentu tidak semua merata dalam aspek informasi, ya, distribusi informasi, kemudian juga kualitas dan lain sebagainya. Tentu ini harus kita dekatkan ya, supaya perkembangan-perkembangan terkini yang kemudian juga mampu direspon oleh seluruh stakeholder ini bisa menjadi bagian dari rencana kita bersama untuk mengkonstruksi kurikulum yang menurut hemat kami juga harus kita sesuaikan dengan perkembangan terkini. Bahwa isu-isu tradisional menjadi bagian yang selama ini juga kita ajarkan kepada rekan-rekan mahasiswa, saya pikir sesuatu yang tidak bisa kita juga hilangkan, tetapi bagaimana memberikan warna-warna lain yang pada perkembangannya diplomasi sekarang begitu pesat. Kita sadar bahwa ada e-diplomasi yang sekarang dulu mungkin dalam kurun waktu sekitar 5-10 tahun terakhir masih menjadi sebuah wacana. Tapi hari ini kita menyaksikan itu menjadi sesuatu realitas yang tidak bisa dibantahkan. Oleh karena itulah maka ada aspek-aspek teknologi informasi yang juga perlu kita masukkan di dalam kurikulum kita untuk merespon perkembangan-perkembangan semacam ini. Nah, itu view yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan misalnya bagaimana Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional merespon beberapa perkembangan yang begitu pesat, terutama terkait dengan misalnya isu-isu kontemporer. Nah, yang berikutnya adalah hari ini sebagaimana juga teman-teman ketahui bahwa Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Tinggi telah mengatakan kepada seluruh masyarakat, terutama adalah stakeholder di perguruan tinggi, dengan misalnya kampus merdeka yang menurut hemat kami ini juga menjadi salah satu momentum penting bagi Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional untuk merespon karena dengan adanya
ide semacam ini, kita bisa memberikan ruang yang lebih besar kepada mahasiswa kita untuk berkreasi. Misalnya bagaimana kita membangun relasi dengan berbagai stakeholder yang ada, termasuk misalnya mitra strategis kita di sini, misalnya Kementerian Luar Negeri ataupun NGO yang ada, baik itu di dalam maupun luar negeri, untuk memberikan kepada mahasiswa kita kesempatan seluas-luasnya agar mereka misalnya bisa magang dalam waktu tertentu yang kemudian itu bisa diakui sebagai bagian dari akumulasi dari SKS mereka, misalnya untuk 1 semester atau 2 semester dan bahkan 3 semester ya. Ini jadi banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan dalam kerangka kita merespon isu-isu terkini terkait dengan bagaimana studi hubungan internasional ini juga harus adaptif terhadap perkembangan itu. Saya pikir itu, Mas pengantar. Ya, baik. Terima kasih, Pak Yusron. Tadi sudah disampaikan hal yang menarik bahwa sebagai ketua asosiasi juga melihat perkembangan prodi yang adaptif terhadap perubahan zaman, terutama bagaimana merespon terhadap kampus Merdeka Belajar dari Mas Menteri ini satu hal tadi yang disampaikan oleh Mas Yusron, tapi juga tanpa menghilangkan aspek-aspek atau isu-isu tradisional yang dalam kurikulum ya memang dibutuhkan oleh seorang mahasiswa hubungan internasional atau nanti lulusan hubungan internasional. Nah,